Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan beragam jenisnya. Kopi Indonesia tak hanya menjadi komoditas kebanggaan, tetapi menjadi komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Berimbang dengan kualitas yang mendunia, sudah selayaknya kopi Indonesia mendapatkan posisi yang tepat di segmen market premium. Untuk berbincang mengenai bisnis kopi lokal siap naik level, sudah hadir bersama saya di studio ada Bapak Felix TJ, CEO dari Rumah Kopi. Apa kabar Pak Felix? Baik sekali. Baik, terima kasih. Thank you so much. Sudah hadir di Market Buzz. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, ini menjadi sebuah perbincangan yang menurut saya akan sangat menarik karena saya juga punya ketertarikan tersendiri mengenai kopi dan juga berbagai macam budaya yang berkaitan dengan kopi gitu ya. Nah ini kalau misalnya ngelihat Pak Felix terkait dengan pertumbuhan kopi lokal saat ini, menurut Anda seperti apa? Sangat menjanjikan dan cukup membanggakankah atau seperti apa Pak Felix? Indonesia. Saya nggak perlu di kopinya dahulu deh. Saya sebagai warga negara Indonesia, NKRI, saya ngucap syukur saya sudah dilahirkan di Indonesia sampai umur saya hari ini. I'm very proud to be an Indonesian, number one. And nomor dua, buat saya Indonesia itu terlalu kaya. Terlalu kaya untuk ditinggalkan. Terlalu kaya untuk disia-siakan. Terlalu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. So, jadi kalau dibilang saya bangga, bangga banget. Senang banget. Dan mau berupaya untuk bisa membangun setidaknya dari sisi saya dulu sendiri. Kalau mau ikutan silahkan. Kalau enggak apa-apa jadi penonton. Oke. Senang banget jadi warga negara Indonesia. Betul, dan tentu saja bisa membangun Indonesia dari point of view Anda sebagai CEO dari Rumah Kopi begitu ya? Oke. Itu anugerah buat saya diberikan berkat untuk bisa masuk dalam komoditas kopi dan membangun kopi dalam dunia kopi, industri kopi yang luas dan mendalam dan menaikkannya itu karena saya passion sih sebenarnya. I'm very passion and kopi itu buat saya destiny. Oke. Ya, udah fate. Ya, ya. Dari kecil saya ketemu kopi beberapa kali dalam perjalanan kehidupan saya. Jadi yang tadi saya bilang, saya bangga banget dan udah bangga dan saya dianugerahi untuk membesarkan kopi Indonesia. Ya memang Anda sangat cintai dan juga sudah terpapar dari dulu gitu ya? Iya, jadi oke. Tapi kan untuk sampai ke detik hari ini itu saya nggak tahu. Mana ada yang tahu sih besok terjadi apa dalam hidup kita, betul kan? Ada yang tahu, kan kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi ternyata setelah saya connecting all the dots, hey, saya ternyata memang dibentuk dan dipilih dan dilahirkan ternyata untuk kurusin kopi Indonesia. Lucu banget Mas. Oh my God, I'm so blessed and grateful sih untuk sampai di detik hari ini. Iya. Tumbuhannya kalau ngeliat kopi lokal saat ini gimana? Happy nggak lihat ya? Yang tadi saya bilang, karena kopi di Indonesia, Indonesia kopi, oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke Papua, dengan banyaknya kepulauan archipelago kita, dengan 18.000 pulau, and kita itu datarannya tuh very unique. Makanya Indonesia dikatakan yang kita ketahui is very exotic island. Dan banyak pegunungan itu yang dikelilingi oleh volcanic mountains kan. Dan we know kalau ada volcanic mountains itu artinya tanahnya subur sekali. Mau dilempar benih apapun jadi. Tumbuhan liar pun jadi subur. Apalagi kopi. Makanya ada negara lain yang masuk untuk tanam kopi di awal 400 tahun yang lalu. Dan karena itu, karena melihat itu semua dan saya destiny-nya di kopi, saya punya passion yang sangat tinggi. Akhirnya saya punya hati gitu loh untuk kopi. Saya pikir
ini kita di atas sini, di permukaan gitu kan, we drink coffee with a suit like this, and then lalu kita ngomong kopinya enak ya, do you love the coffee? And then yang di bawah sana yang tumbuhin kopinya selama 400 tahun lewat silam ini, siapa yang perhatiin? Siapa yang perhatiin dan bagaimana kehidupan mereka? Maka tadi saya bilang I'm very grateful and saya bisa ceritain sedikit akhirnya doa dari hati saya untuk teman-teman Indonesia maupun di luar negeri nanti untuk kita bisa bangga sebenarnya sebagai warga negara Indonesia dan kita tuh punya banyak kekayaan yang kita bisa angkat bersama dan together we can, saya bilang gitu sih. So yang tadi kamu bilang sampai di mana tentang local coffee. Local coffee sampai hari ini is doing great, Kalau nggak great, I'm not sitting here and I'm not invited by you. Ya, jadi Anda diundang karena kopi gitu ya? Diundang karena kopi, connecting people, coffee. Tadi pertemuannya sudah sangat luar biasa lah, seperti Anda kemudian sampaikan gitu. Jadi siapa saja stakeholder ataupun mungkin pihak-pihak yang ikut bertumbuh dengan pertumbuhan kopi yang memang sangat amazing Anda tadi sampaikan, kalau boleh saya simpulkan. Come back to coffee and commodity and stakeholder. Dari hulu ke hilir sebetulnya ini yang berkenaan dengan brand kami saja ya, kami bicaranya ya. That's why again Rumah Kopi itu logonya segitiga. Segitiga itu saya dapatkan itu karena one firm form gitu. Jadinya dia tuh firm dan dia itu stabil sekali. Dan ini kestabilan ini yang kita bentuk di dalamnya itu adalah kami, kita semua komoditas dari stakeholder, dari petaninya, dari kemudian dari manajemennya, customernya, semua di dalam segitiga ini. Dan the more we go together untuk kita bisa go strong together we can itu we go closer untuk istilahnya memuliakan nama kopi Indonesia. That's my foundation. Itu filosofi yang saya mau bentuk. Kenapa di dalam segitiga itu ada tangan yang terbuka itu adalah tangan petani sebenarnya. Tangan petani yang keluar ada dari nadi mereka itu tumbuhan kopi. So itulah kami hadir dan kami mau membawa setiap stakeholder yang ada di struktur atau di flow kopi dari petani, kemudian prosesor, kemudian dalam factory-nya, kemudian dari packaging-nya, lalu ke operasional, kemudian ke consumer, and back again to sustainable-nya. Itu I love to, we love as a Rumah Kopi team, we love and we here itu memang mau bawa semuanya naik. But saya nggak bisa ngelakuin ini sendiri. Saya harus dibantu sama kamu, sama teman-teman yang lain. Benar-benar untuk bisa, karena buat saya, what is business? What is successful? Buat saya pribadi atau buat Rumah Kopi. Apa arti sebuah kesuksesan di dalam hidup? Itu bisa dijawab oleh diri masing-masing. Baik. Dan sebetulnya juga kalau ngelihat tingkat kesejahteraan dari petani sendiri, secara idealnya terus kemudian bertumbuh begitu ya, seiring dengan pertumbuhan dari kopi yang makin naik kelas, konsumennya semakin banyak dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian lihat pertumbuhan kopi lokal ini erat kaitannya dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia dari tua sampai dengan muda begitu. Menjadi sebuah market yang terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Ketika saat ini bicara mengenai sebuah bisnis yang kemudian Anda geluti, ya marketnya sudah ada dan optimis akan terus bertumbuh ya Pak Felix. Menurut Anda seperti apa? Definitely. Karena sebenarnya kopi itu sudah diminum dari kita belum ada. Jadi dibilang 400 tahun ya ditanam di. Iya, karena saya pelajarin semua sejarahnya itu, kopi itu memang diminum karena memang untuk sehari-hari mereka minum. Dan bahkan
pada dahulu kala mereka minum kopi itu sampai ngumpet-ngumpet karena mereka dilarang kan. Dilarang minum kopi karena itu punya orang lain. Mereka cuma jadi pekerja, mereka nggak boleh minum kopi, tapi mereka minum. Dan dari dipikul, kopi pikul, sampai makanya ada kopi hitam, kopi tubruk, semua itu kan karena terlahir dahulu. Hari ini adalah dampak dari euforia dan celebration of the uniqueness of ternyata kopi dan creativity, inovatif, kepintaran dari semua sektor industri kopi ini yang akhirnya kita menemukan banyak jenis baru dan kemudian metodenya semuanya itu kan karena karena berkat juga akhirnya. Ya kan? Jadi akhirnya a good point. The good point-nya apa? Population. Population. Betul. Population kita maybe more, yang terhitung 370 juta, tapi yang tidak terhitung. Dan itu majority, I think, karena kita juga dari population itu consumer behavior-nya FOMO, so it's a good point. Maka itu banyak teman-teman yang dari luar negeri pun juga join the club to Indonesia to celebrate the coffee party in our country, betul kan? So jadi kalau dibilang dari tua sampai muda, yes it is dari tua sampai muda. All segment, yes all segment. A, B, C, D, E is covered by coffee. Ya, yang paling penting adalah salah satu stakeholder yang cukup penting di perkopian yang ada di Indonesia adalah petani dan tingkat kesejahteraannya juga kemudian terus meningkat dan itu dapat terkatrol jika kopinya terus kita upayakan naik kelas terus gitu ya. Dan ini juga nampaknya menjadi satu DNA dari Rumah Kopi. Kita ingin membahas lebih lengkap usai jeda berikut ini Pak Felix dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak Felix TJ, CEO dari Rumah Kopi. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana pertumbuhan kopi lokal di Indonesia yang memang sangat membanggakan begitu ya. Tapi kemudian harapannya semakin naik kelas kopi Indonesia, yang di bawahnya salah satu stakeholders pentingnya adalah petani juga secara kesejahteraan juga meningkat dan itu memerlukan upaya dari kita semua. Salah satunya juga memerlukan upaya dari Rumah Kopi sendiri gitu. Nah soal ini berkaitan dengan apa yang Rumah Kopi bring to the table gitu ya. It's not just about menjual kopi kepada konsumen, tapi ada value-value di belakangnya gitu. Mungkin Pak Felix bisa elaborasi ini lagi. Oke, thank you. Awalnya sebetulnya our target market dulu sih. Target market kami mencoba untuk, saya lama di FMCG. Saya punya pengalaman di FMCG. Ada track record di FMCG dari saya kecil, saya muda, itu saya mulai masuk di FMCG world. And then karena setelah saya mengerti tentang consumer behavior and market dari A to E-nya, lalu akhirnya saya berpikir mau masuk kemana lagi ini. Karena dulu saya juga sudah pernah di coffee. And saya sekarang buka coffee lagi gitu kan. Akhirnya saya pikir, saya nggak mau rumble in the red ocean and fight jadi capek. Saya pernah di situ soalnya. Akhirnya, let's go up. The very top scale of coffee. Indonesia belum ada. Saya pikir, let's go premium. Let's go premium. Dan memang saya tahu itu akan jadi challenge yang cukup besar untuk kami di Rumah Kopi untuk bisa go premium on coffee Indonesia. Karena segmen challenge-nya nggak hanya untuk di marketnya, tapi di segala sektor. Karena to be premium, we need lots of extra hard work. Extra miles-nya banyak kan kalau mau jadi premium kan. Nggak boleh ada sedikit kesalahan atau apa, seperti itulah ya. But like I think we should try. We have to try. And then I think itu yang dibekalin sama saya dan kenapa sampai hari ini saya ada di FMCG. I think that's bekalnya untuk saya bisa move forward and like leap up untuk bisa sampai ke sana.
Nah, lalu tadi pertanyaannya dari target market itu, kalau kita nggak bisa appreciate yang tadi saya awal bilang, kekayaan Indonesia. Negara mana yang paling kaya? I'm sorry, saya harus membanggakan Indonesia dulu nih. Memang we have to. Iya, iya, iya. Negara Indonesia sangat kaya sekali dengan budi budayanya. Kaya banget. Kenapa saya harus ngomong ini terus? I need to emphasize this. Iya, iya, iya. So, karena kaya, masa kita jual murah? Kita bukan murahan. So, jadi let's do it right. Karena negara kita kaya. Belum saja dijahit dengan baik. Dengan baik untuk kita serve dengan sebaiknya. It's about positioning kan. 4P-nya kan kita paham. Right? Kita tahu produknya, kita tahu place-nya, kalau setelah kita udah tahu semuanya, definitely we know the price. It's more than harga yang kita bisa. Oke, sekarang saya tanya ke kamu, paling gampang saya tanya balik. Kebudayaan sekarang yang saya punya Rambadia. Oke, Rambadia itu dikenal dari Sumatera Utara, Tapanuli, and they have a tradition dengan kain ulosnya. Can you name the price of kain ulos? Yeah. Can you name the price of the culture yang kita bisa naikkan? Ada price-nya? Nggak terukur ya. Nggak terukur. That's the thing. Betul, karena kan sering sekali kita dengar bahwa kopi Indonesia mendunia, artinya secara level memang sudah sangat pantas untuk kemudian kopi Indonesia ya ditawarkan dan juga dibungkus dengan satu hal yang sangat premium gitu, sesuai dengan value-value yang ada di dalamnya gitu ya. The best thing-nya lagi, di tempat origin yang lahir kopi-kopi tersebut, ada kulturnya, ada tariannya, ada Indonesian folklore song-nya. Isn't it amazing? Ada keindahan alamnya, flora dan faunanya. Nah, gimana tuh? Nggak dibawa? Bawa dong, ceritain. That's the majestic story yang kita harus ceritain. Apalagi kita bisa ceritain? So I think I'm too excited. Ya, itu yang akhirnya menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan, kopi dan juga budayanya begitu ya. Sebuah hal yang kemudian membuat rumah kopi menjadi otentik, ini yang kemudian membedakan rumah kopi dengan yang lain begitu ya. Bagaimana sebetulnya Anda membungkus otentisitas tersebut dengan kegiatan marketing ataupun branding yang kayaknya seru sekali dan sesuai dengan segmennya gitu ya. Itu sebenarnya udah bicarain tadi tuh tentang yang saya ceritain. Kenapa saya angkatnya akhirnya karena saya lihat dari saya mau ke premium. Mau seperti apa? Jadi itu memang it's come nature into my heart and my mind. Saya disuruh ceritainnya ya budayanya. Karena ya saya dari kecil tuh memang suka analisa orangnya. Tapi suka memperhatikan itu pun akhirnya saya baru ngerti setelah saya dewasa sih sebenarnya. Oh, now I know. I can read, I love to read the situation. I love to read people. Jadi itu tuh sebenarnya tuh run in the blood. Jadi begitu saya ke bisnis pun, so I read everything. Oh si ini begini, oh si itu begitu, teman yang ini begini bisnisnya. Then I read everything, then I said, kita mau ngapain? Dan kebetulan saya suka, memang orangnya aneh, tapi nyata. Unik. Maunya lain sendiri dari dulu, dari kecil saya mau lain sendiri. Kalau dia begitu, saya begini. Tuh, jadi agak mungkin orang bilang ini ngocol banget sih ini orang gitu. Saya beberapa kali dari dulu sering ada perselisihan atau nggak diterima itu karena saya agak aneh. Uniqueness dari Anda gitu. Ya. Tapi ya saya pahamin, akhirnya saya juga belajar. In some way I have to receive, and some way I can be different, ambivert lah. So akhirnya masuk ke produk lagi, saya harus, kenapa orang
saya satu premium. Kenapa orang harus beli Rumah Kopi punya produk? Iya. Kenapa gitu kan? Jadi ya kopinya definitely harus premium. Kalau premium kita tahu ada taste, ada quality, ada authenticity-nya, dan ada skill di dalamnya yang pasti sudah kita enhance. Baru bisa premium. Oke. Originality juga ada. Jadi we have the right beans and the right product with a right skillful craftsmanship-nya ada. Oke. Lahirlah kopinya with the right taste taste notes yang kita mau. Nah, setelah itu kita infuse lagi dengan kebudayaan dari origin tersebut. Nah, jadi lahirlah Rambadia untuk Rumah Kopi. That's how we gonna play the song until we exploring the world through Indonesian coffee. Itu cara kami untuk mengenalkan kopi Indonesia ke mancanegara maupun secara lokal dan mancanegara. Oke. Ya, serunya adalah banyak kemudian proses yang Anda lalui ataupun mungkin Rumah Kopi lalui, riset-riset yang kemudian lakukan, sehingga akhirnya itu justru membuat kita sebagai konsumen merasa kalau saya konsumsi produknya, saya juga quote unquote mengkonsumsi berbagai macam histori dan juga budaya di baliknya gitu ya. Produk yang tepat bertemu dengan konsumen yang tepat. Berdasarkan findings dari Pak Felix sejauh ini, apa sih yang membuat mereka balik lagi terus ke Rumah Kopi gitu? Menurut Anda apa? Findingsnya apa sejauh ini? Feedback yang mereka definitely kasih? saya taste sih. Dan after taste, ambience, kemudian nyanyian yang dinyanyikan itu. Kan kita sering dengar ya kadang-kadang ya, ada satu nyanyian yang mungkin kita sering nanti ada tanggal mainnya. Even though this one, if I can sing it, Ramba dia, Ramba nuoda itu it's linked to some people. Kayak kemarin kita play it in WOC. Banyak orang-orang tiba-tiba tuh ngerumunin, it's just like, hey, ini lagu waktu saya kecil. Dan mereka ngumpul, dan bahkan some of them they dance. Itu for me is a joyful moment buat saya gitu loh. And I can like the apa ya istilahnya, the product that yang saya naikkan ini it's membuat kebahagiaan untuk banyak orang. Lewat memang Rambadia ini kan terkenal dari salam kenal, dari marga ketemu marga. Kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Kita kenalan yuk, dari kenal makanya kita semakin dekat. Makanya the first product yang saya keluarkan ini Rambadia. Oke, baik. Ini menjadi sebuah insight yang kemudian juga nampaknya diperhatikan oleh banyak pelaku usaha di berbagai macam sektor. It's all coming back to purchasing power dari orang ataupun konsumen lah ya. Di bulan Mei lalu Indonesia catatkan deflasi, ini juga menunjukkan bahwa tingkat konsumsi mengalami penurunan. Dari point of view Anda sebagai CEO dari Rumah Kopi sendiri, melihat daya beli dari masyarakat, challenge terkait dengan konsumsi atau daya beli itu gimana sih? Mungkin Anda juga bisa sampaikan optimisme Anda ke depan tuh seperti apa? Percaya aja ya. Saya bilang percaya, jangan. Saya gini, bukannya I don't want to be naive, but I put my feet on the ground. Artinya adalah saya tahu realita, tapi kalau mikirin realita nggak ada selesai-selesainya. That's the fact, right? Kalau misalnya, aduh di luar sana beritanya gini. I know, we all know that will happen. Then what's next? Recession will happen, inflation will happen, krisis moneter will happen. And then what? Ya, keep on moving, keep on fighting. Yang paling penting, we know the product, we know what to do, and make sure the product is unique and well received sama target market kita. That's why ya mungkin juga ini memang berkat juga kembali lagi sih, semua saya pikir di hidup ini cuma berkat kan, and kita cuma pengelola. Ya kan? Jadilah pengelola yang benar dan dikasih hikmat, and kita coba mainkan, and then saya masuknya makanya ke premium market. At least
eh, agak stable. Memang ada sloping, but amazingly on beberapa outlet yang kami milikin masih cukup stable ya. Hanya memang di awal tuh slowing down, and then coming to this April, May, June, it's keep on moving up. Oke. Karena ya dan price wise-nya kami juga nggak terlalu murah-murah banget. Ya gitu. Oke. Ya, ini menjadi sebuah bekal sebetulnya untuk Ya. kemudian Rumah Kopi sendiri merasa terus optimis terkait dengan Ya. pertumbuhan market yang ada di Indonesia, dan yang paling penting adalah konsumen sendiri dapat merasakan juga budaya dan juga value-value Ya. dari sebuah produk kopi gitu ya. Ya. Dan banyak orang yang kemudian juga bisa mendapatkan berkah tadi ketika kemudian kita menjadi konsumen dari sebuah produk Jadi, kopi yang banyak cerita di belakangnya gitu. Jadi when you helping together weekend kamu belanja rumah kopi, nggak cuman kamu nggak akan istilahnya, oh saya belanja untuk perusahaannya, enggak. Karena kamu belanja juga untuk menghidupkan teman-teman yang ada di sana nanti, karena kita punya program sustainable-nya, and it's very transparent. Oke. Seperti itu. Menarik, kayaknya saya mau ngobrol 2-3 jam lagi sama Pak Felix, tapi waktunya terbatas. Thank you ya, Alright. Pak Felix sudah ngobrol-ngobrol dan kasih. juga sudah membawa cerita mengenai kopi dan juga membuat kita kemudian tahu banyak sekali cerita di balik kopi, dan ternyata ada sebuah manfaat yang bisa kita tularkan ke yang lain ketika kita mengkonsumsi sebuah Berdampak produk specifically soal produk yang Berdampak. tadi kita bahas. Thank you. Terima kasih. Sukses untuk Rumah Kopi. Sampai Thank you, jumpa. thank you. Dan pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.